Telah berlalu dari Ramadan 7 pekan, 21 hari. Cukup banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang telah terbentuk pada diri kita semua. Sebahagian yang sulit untuk bangun di waktu fajar. Selama Ramadan kita terlatih bahkan bangun sebelum kumandang azan subuh. Mereka yang sulit untuk sholat subuh, alhamdulillah selama Ramadan lebih ringan bagi kita untuk dapat melaksanakannya bahkan dengan berjemaah. Mereka yang sudah cukup lama mengabaikan Al-Quran, selama Ramadan telah kita coba bangun hubungan yang begitu intim antara kita sebagai umat Al-Quran dengan Al-Quran yang merupakan anugerah Allah yang luar biasa kepada kita semua. Dalam kajian ilmu psikologi, apabila seseorang melakukan satu perbuatan yang sama konsisten selama 3 pekan, maka sungguh telah terbentuk satu kebiasaan baru. Jadi ini apa yang telah Ramadan tanamkan pada diri kita. Begitu banyak nilai-nilai positif, begitu banyak nilai-nilai yang begitu baik tertanam pada diri kita, sehingga kita merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang pertama tentunya bagaimana Ramadan membentuk dalam diri kita semua nilai keistiqamahan dalam beribadah. Bukan hanya kita tingkatkan dari sisi kuantitas amal ibadah, tapi kita coba terus memperbaiki dari sisi kualitas amal-amal ibadah yang kita buat. Rasulullah juga mengatakan, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kita kerjakan secara berketerusan, walaupun amalan itu kecil adanya. Jadi nilai ini, nilai keistiqomahan adalah salah satu oleh-oleh Ramadan luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, nilai kesyukuran. Bagaimana Ramadan melatih kita untuk menerima apapun ketetapan Allah dengan memandang apapun yang Allah cabut dari kita, sesungguhnya yang Allah berikan untuk kita lebih banyak daripada yang Allah cabut. Ya. Bagaimana kita semua merasakan lapar dan dahaga, tapi seketika azan maghrib berkumandang, segelas air putih ditambah beberapa butir kurma sudah mampu menghilangkan rasa dahaga dan rasa lapar yang kadang-kadang cukup menyita pikiran kita sepanjang hari. Ini menggambarkan bahwasanya begitulah singkatnya dunia ini dengan segala problematikanya ketika kita hadapi itu semua dengan kesyukuran. Ramadan juga tanamkan pada kita nilai kesabaran. Sabar menghadapi amarah, sabar menghadapi ketetapan Allah, baik yang kita senangi apalagi yang tak kita senangi. Sabar dalam beribadah bukan perkara mudah. Terus sabar selama 21 hari kita berjemaah tarawih di Masjid Mukhlisin ini. Ini semua menuntut kesabaran luar biasa. Termasuk bagaimana Ramadan menambah kepada kita semua nilai kedermawanan, semangat untuk berbagi, semangat untuk menyadari dalam apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari rezeki dan harta tersimpan di sana hak-hak orang lain yang Allah minta kita untuk menyalurkan kelebihan itu kepada mereka. Jadi tentunya nilai-nilai ini sangatlah tidak elok kalau sekiranya Ramadan berlalu sedangkan nilai ini pun dalam 21 hari terus kita coba pertahankan, tapi kita tak mampu
untuk melanjutkannya seketika Ramadan usai. Para hadirin rahimakumullah. Dulu para ulama pernah mengatakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad walla. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Ramadan, siapa yang ibadahnya hanya untuk Ramadan, maka harus kita sadari dalam 8 atau 9 hari ke depan Ramadan pun sudah akan meninggalkan kita. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan 11 bulan pasca Ramadan. Disinilah menjadi begitu penting tema pembahasan bagaimana mempertahankan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, setidaknya ada 2 faktor penting yang sangat menentukan apakah kita mampu untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang kita peroleh selama di bulan Ramadan, atau sebaliknya kita tak mampu mempertahankannya. Faktor yang pertama adalah faktor internal, faktor yang ada pada diri kita masing-masing, supaya nilai-nilai Ramadan mampu terus kita pertahankan, bukan hanya di bulan Syawal, tapi juga 11 bulan pasca Ramadan. Kuncinya adalah bagaimana kita tetap menanamkan keazaman dan tekad yang kuat untuk melanjutkan apa yang sudah kita biasakan selama bulan Ramadan. Bisa kita rasakan bagaimana rasanya perut merasakan lapar dan dahaga, khususnya di hari-hari pertama Ramadan. Sesuatu yang tidak kita rasakan lagi begitu masuk pekan ketiga Ramadan. Bahkan kita merasa sudah seakan-akan beginilah seharusnya. Bagaimana kita kesulitan untuk bangun sahur di awal-awal karena tak terbiasa. Tapi seketika orang sudah melakukan hal yang sama selama 3 pekan berturut-turut, kita merasakan bahkan banyak tak perlu yang memasang waker lagi, dia terbangun dengan sendirinya untuk melaksanakan makan sahur. Ini maknanya apa? Keazaman, tekad. Inilah yang perlu untuk kita buat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tekad yang kuat inilah yang mampu membentengi kita untuk tidak melakukan apa-apa yang tidak disenangi Allah. Fa'asa Adam Rabbahu fanasi falam najib lahu azma. Adam bermaksiat kepada Allah. Allah sudah larang kepada dia, jangan dekati pohon terlarang, apalagi memakan dari buahnya. Tapi Adam lupa akan komitmennya. Kenapa? Falam najib lahu azma. Kami tidak menemukan pada Adam tekad yang kuat untuk mempertahankannya. Di sinilah faktor internal, bagaimana kita perlu untuk terus memompa semangat mempertahankan apa yang telah kita mulai sejak awal Ramadan tahun ini. Jemaah rahimakumullah, faktor internal saja sulit bagi seseorang untuk mempertahankan nilai Ramadan kalau tidak disupport dan dibantu oleh faktor-faktor eksternal. Apa faktor eksternal yang paling utama? Apa yang membuat kita mampu melakukan amal ibadah sepanjang Ramadan? Karena telah terbentuk satu komunitas yang menjunjung tinggi semangat fastabiqul khairat. Coba bayangkan, kalau kita sholat hanya sendirian saja, tarawih 21 hari, kalau tak kuat tekad itu akan sangat berat untuk bisa konsisten. Tapi ketika tetangga kita, teman kita, kerabat kita, ayah kita, anak kita, satu rekan kerja kita, setiap saat saling menguatkan dengan kita. Jumpa di masjid,
si fulan lebih senior dariku, tapi masya Allah luar biasa, tetap dia bermulasabah dengan masjid. Si fulan masih muda, tapi dengan usianya muda, masya Allah mampu dia tetap hatinya terikat dengan masjid. Begitulah bagaimana faktor eksternal terbentuknya satu komunitas yang saling berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebajikan. Itu yang mampu menyuntikkan semangat kepada kita semua bertahan melaksanakan segala amalia Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Bukan hanya itu, selama Ramadan kita juga disadari setiap amal yang dikerjakan secara beramai-ramai, sesulit dan sesukar apapun amalan itu, ternyata mampu untuk kita selesaikan. Bayangkan orang ngaji sendiri, kadang-kadang lebih banyak datang ngantuknya. Tapi ketika seorang bertadarus beramai-ramai, bagaimana keberkahan dari sekumpulan yang punya satu tujuan yang sama, saling menguatkan. Akhirnya belum lagi Ramadan akan berakhir, jamaah Masjid Mukhlisi sudah akan menghatamkan tadarus Al-Qur'annya pada malam ke-23. Ini buatan gambar, hal yang kecil saja. Coba bayangkan, kalau seorang berpikir untuk menyediakan makanan berbuka setiap hari, berat. Tapi dengan semangat wa ta'awan 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, akhirnya seberapa besar pun biaya dan tantangan untuk tetap membuat masjid ini makmur, itu semua dapat dihadapi bersama dengan semangat ta'awun. Inilah bagaimana secara individu kita perlu mempertahankan keazaman dan tekad, dan di sisi lain kita saling menguatkan satu dengan yang lain dengan semangat fastabiqul khairat dan semangat wa ta'awan 'alal birri wat taqwa. Inilah kunci mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Dan jangan lupa, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Qutul Qulub, wa min jazail hasanah al hasanatu ba'da. Di antara tanda diterimanya suatu amalan, tetapnya kita untuk melanjutkan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan pada masa sebelumnya. Jadi orang yang mampu mempertahankan nilai Ramadan itu adalah pertanda dari Allah bahwa amalan puasa kita, amalan tarawih kita, amalan zakat fitrah kita, dengan seluruh amalan-amalan di bulan Ramadan lainnya, insya Allah bukan hanya sah secara hukum, tapi berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.